Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai sistem olfaktori. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan anggota kami. Yang pertama dari absen 1, Ice Egestiana Putri dengan NIM 1263082121145. Yang kedua dari absen 13, Sahya Ajeng Tata Purnamasari dengan NIM 1263082112157. Dan yang ketiga dari absen 7, Hafiur Rohma dengan NIM 1263082112151. Dan yang keempat dari absen 34 yaitu Filzati Fatin Afindi dengan NIM 1263082112178. Masuk pada materi pertama yaitu stimulus olfaktori yang akan dijelaskan oleh Mbak Filzati Fatin Afindi. Stimulus olfaktori. Sistem olfaktori atau indera penciuman adalah sistem sensori yang berfungsi untuk mencium bau. Sistem ini akan menerima, memproses, dan menerjemahkan aroma yang sedang kita hirup. Panca indera yang satu ini juga disebut dengan sensor kimia. Hal ini membuat indera pembau mampu mendeteksi unsur kimia yang berasal dari makanan, benda di sekitar, bahkan perilaku seksual. Mekanisme indera penciuman dimulai saat hidung sedang membaui aroma tertentu. Sel-sel dalam hidung yang disebut dengan sel olfaktori akan memproses dan meneruskannya ke otak untuk diterjemahkan. Dari sini kita akan mulai mengenali bau apa yang sedang kita cium. Sistem olfaktori adalah salah satu atau satu-satunya sistem yang jalur sensori utamanya mencapai korteks seberang tanpa harus terlebih dahulu melalui talamus. Jadi, dapat dikatakan bahwa stimulus dan sistem olfaktori ini berupa bahan kimia yang terdapat di lingkungan yang sedang kita hirup saat kita bernafas melalui indera penciuman kita. Reseptor penerima bau pada sistem olfaktori terdiri dari jutaan reseptor dan letaknya yaitu di bagian atas hidung dan jaringan tersebut tertutup oleh selaput lendir. Selaput lendir ini biasanya disebut dengan olfaktori mukosa. Fungsi dari selaput lendir ini yaitu untuk melembabkan udara. Membran mukosa olfaktorius adalah bagian khusus dari mukosa hidung yang memiliki pigmen kekuningan dan juga reseptor olfaktorius. Membran mukosa olfaktorius terdiri dari sel-sel penunjang yang mensekresikan lapisan mukus yang secara konstan menutupi epitel dan sel reseptor, yang berjumlah sekitar 10-20 juta yang tersebar di antara sel penunjang. Contoh dari stimulus olfaktori adalah saat makan, organ penciuman kita bereaksi untuk menghirup molekul-molekul makanan dan molekul-molekul itu akan menstimulasikan reseptor penciuman dan pengecapan yang akan menghasilkan kesan sensasi terintegrasi yang disebut dengan rasa. Sehingga bila seorang mengalami hambatan dalam organ penciumannya, maka akan mengalami kesulitan apabila membedakan satu rasa atau lebih dalam suatu makanan, dan tidak bisa merasakan lezatnya makanan tersebut. Kemudian materi selanjutnya adalah anatomi hidung yang akan dijelaskan oleh Mbak Hafiur Rohma. Saya akan menjelaskan tentang anatomi hidung. Hidung atau nasus. Hidung memiliki dua fungsi yaitu sebagai penciuman dan sebagai pernafasan. Hidung memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah bagian luar hidung yang terdiri dari radix, ada apex, ada alanasi, ada nares, dan ada septumnasi. Septumnasi adalah pemisah antara dua lubang. Dan bagian hidung yang selanjutnya ada rangka hidung yang terdiri dari yang pertama os nasale, yang kedua profrontalis maxillae, yang ketiga adalah os frontanasi, yang keempat adalah pars osea septinasi. Lalu bagian hidung yang selanjutnya ada kartilago hidung yang terdiri dari kartilago nasi lateralis, dan selanjutnya kartilago alaris major, dan ada kartilago septinasi. Dan selanjutnya ada bagian hidung yaitu kavitas nasi.
Kavitas nasi dibagi menjadi dua oleh septum nasi. Septum nasi dibentuk oleh pars osea dan pars cartilaginea, yaitu tulang yang ada di dalam tengah-tengah sini. Bagian tulang pars osea namanya ada dua, yaitu lamina perpendicularis ossia admodale dan os vomer. Dan bagian tulang rawan ada di sebelah anterior. Dan dasar kavitas nasi dibentuk oleh palatum durum dan palatum mole. Hidung memiliki dua bagian, yaitu lubang di depan dan lubang di belakang. Lubang di depan disebut nares dan lubang di belakang disebut choanae yang berhubungan dengan nasofaring. Sinus paranasal terdiri di sebelah superior dan lateral. 2/3 inferior mukosa hidung merupakan area respiratory, yaitu area pernafasan. Sedangkan 1/3 superior mukosa hidung yaitu area olfaktori atau area penciuman yang akan kita bahas saat ini. Selanjutnya, bagian hidung yaitu kavitas nasi dinding lateral. Pada dinding lateral hidung terdapat 3 struktur tonjolan, yaitu kongkoan nasi superior, kongkoan nasi media, dan kongkoan nasi inferior. Dan terdapat 3 saluran, yaitu meatus nasi superior, meatus nasi medium, dan meatus nasi inferior. Pada meatus nasi superior bermuara cellulae ethmoidalis posterior dan sinus sphenoidalis. Dan pada meatus nasi medius bermuara sinus maxillaris, cellulae ethmoidalis anterior, dan sinus frontalis. Dan pada meatus nasi inferior bermuara ductus nasolacrimalis. Kemudian materi selanjutnya adalah mekanisme sistem olfaktori yang akan dijelaskan oleh Mbak Ice Egistiana Putri. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang mekanisme sistem olfaktori. Mekanisme sistem olfaktori terdiri dari reseptor di rongga hidung, daerah otak, dan jalur neural penghubung. Lalu, sel-sel reseptornya memiliki bentuk seperti benang yang terhubung dengan syaraf olfaktorius. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang proses transduksi. Proses transduksi yang pertama yaitu stimulus untuk penciuman ialah molekul yang dilepaskan oleh substansi tertentu. Yang kedua yaitu molekul meninggalkan substansi lalu berjalan melalui udara dan memasuki hidung. Dan yang ketiga yaitu molekul tersebut harus larut dalam lemak. Yang terakhir adalah apabila silia dari reseptor penciuman bertemu dengan molekul odoran, maka akan terjadi impuls listrik. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme kerja sistem olfaktori. Yang pertama, mekanisme indera penciuman dimulai saat bau rangsangan mulai memasuki rongga hidung melalui udara yang akan disaring oleh bulu-bulu halus yang terletak di dalam hidung. Yang kedua, udara yang membawa bau rangsangan tadi masuk ke dalam epitelium olfaktori. Yang ketiga, rangsangan bau menggetarkan mukosa olfaktori yang mempunyai bentuk seperti cairan atau mukus, sehingga menggetarkan saraf olfaktori. Yang keempat, bau rangsangan yang menggetarkan saraf olfaktori tadi sampai di talamus lalu menuju di hipotalamus yang berada di otak. Yang kelima, otak daerah olfaktori hipotalamus akan menangkap bau lalu menguraikannya berdasarkan memori atau menghadirkan memori baru dalam otak untuk digunakan ketika suatu saat akan mencium bau yang sama. Dan selanjutnya kerusakan pada sistem olfaktori yang akan dijelaskan oleh Mbak Sakia Ajeng Tata Purnama. Selanjutnya, kerusakan pada sistem olfaktori atau gangguan syaraf olfaktori merupakan gangguan pada indera penciuman, yaitu hidung. Hal tersebut tentunya akan mengganggu kemampuan mendeteksi bau di sekitar, sehingga penderitanya tidak bisa mencium bau dengan baik. Biasanya kondisi ini terjadi akibat adanya masalah pada syaraf olfaktori yang bertugas untuk mengontrol wangian yang terhirup oleh hidung. Jika syaraf olfaktori terganggu, terdapat beberapa jenis kelainan yang bisa mengganggu indera penciuman, antara lain yang pertama adalah hiposmia. Hiposmia adalah sebuah gangguan penciuman yang menyebabkan penurunan kemampuan hidung untuk mendeteksi bau. Hal ini ternyata bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain alergi, cedera di kepala,
infeksi saluran pernafasan, polip hidung, septum hidung yang bengkok, sinusitis kronis, penggunaan obat-obatan seperti ampicillin, loratadin, atau amitriptyline. Selain faktor di atas, ternyata kebiasaan pada gaya hidup juga dapat menjadi pemicu hiposmia terjadi. Misalnya, kebiasaan merokok dan penggunaan obat-obatan terlarang. Hal itu juga dapat menyebabkan hidung tidak bisa mencium bau secara maksimal. Yang kedua adalah parosmia. Parosmia adalah sebuah keadaan ketika seseorang bisa mendeteksi bau tetapi salah mengenalinya. Misalnya, wewangian yang sebenarnya tidak cukup bau diartikan sebagai bau yang tidak menyenangkan, ataupun makanan yang seharusnya berbau menggiurkan menjadi bau busuk. Respon penderita parosmia biasanya menggambarkan bahwa sebagian bau yang mereka hirup itu tidak enak. Gangguan penciuman ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti kerusakan pada neuron penerima indera penciuman, cedera di kepala, flu, terpapar oleh racun, gangguan pada sistem syaraf dan sinus. Parosmia dapat terjadi pada kondisi long haul COVID-19, yaitu kondisi ketika gejala infeksi virus corona masih dirasakan setelah seseorang dinyatakan negatif dari COVID-19. Parosmia bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kemampuan penciuman aroma dan bisa menyebabkan kehilangan nafsu makan, kehilangan berat badan, dan depresi. Pada beberapa kondisi, gejala ini bisa membahayakan. Contohnya, kondisi yang membahayakan adalah jika ada kebocoran gas, namun hidung gagal mengenali bau bocor gas, atau kondisi seperti ada asap di dalam rumah. Yang ketiga adalah pantosmia. Pantosmia atau halusinasi penciuman. Pantosmia adalah suatu penyakit yang membuat seseorang bisa mendeteksi bau tertentu, padahal benda dan bau tersebut tidak ada di sekitar. Karena itulah masyarakat sering menyebut fenomena ini dengan istilah bau hantu. Bau yang tercium pun tidak melulu soal bau busuk, tapi bisa juga bau wangian. Aroma yang terhirup pun bisa terus-terusan tercium saat berjalan atau hanya tercium sebentar lalu hilang seketika. Akibat adanya gangguan pada hidung, kemungkinan penyebab pantosmia adalah yang pertama polip hidung, tumor, infeksi sinus kronis, rinitis alergi, rinitis non-alergi, dan juga bisa terjadi pada kondisi long haul COVID. Pantosmia juga bisa disebabkan karena adanya masalah pada otak atau syaraf, seperti epilepsi atau kejang, trauma pada kepala, penyakit Parkinson, skizofrenia, depresi, stroke, obat-obatan tertentu. Pantosmia mungkin sebenarnya tidak berbahaya, namun Stanford berpendapat kondisi ini dapat merujuk pada gangguan psikologis tertentu. Dalam kasus ekstrim, pantosmia dapat dikaitkan dengan depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Hal ini karena pantosmia terjadi pada area otak periferal. Selain mengatur fungsi penciuman, area otak periferal juga berkontribusi dalam mengatur pengendalian emosi. Pantosmia bisa pula diakibatkan oleh masalah neurologis. Pada tingkat tertentu, orang akan sering mengalami pantosmia, bisa memiliki masalah kesehatan tertentu seperti tumor atau neuroblastoma. Selanjutnya adalah anosmia. Anosmia adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Kondisi ini juga dapat menghilangkan kemampuan penderitanya untuk merasakan makanan. Kehilangan kemampuan indera penciuman atau anosmia dapat mempengaruhi hidup seseorang. Selain tidak bisa mencium bebauan dan merasakan makanan, kondisi ini juga dapat memicu hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, malnutrisi, hingga depresi. Anosmia juga kerap dialami oleh penderita COVID-19. Adapun penyebabnya antara lain gangguan di dinding dalam hidung bisa berupa iritasi atau hidung tersumbat yang disebabkan oleh pilek, rinitis non-alergi, rinitis alergi, sinusitis, kebiasaan merokok, penyumbatan di rongga hidung.
Sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan penyumbatan rongga hidung adalah yang pertama, kelainan tulang hidung, polip hidung, dan tumor. Kerusakan pada otak dan sistem saraf. Kerusakan ini bisa terjadi pada syaraf yang berfungsi mengirim sinyal bau ke otak atau pada otak itu sendiri. Penyebabnya antara lain penuaan, diabetes, sindrom Kallman, cedera kepala, bedah otak, tumor otak, Alzheimer, penyakit Paget, multiple sclerosis, penyakit Parkinson, skizofrenia, kekurangan nutrisi seperti zinc, lalu efek samping obat-obatan, juga terpapar racun atau insektisida. Gejala anosmia adalah hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Sebagai contoh, anosmia dapat membuat penderitanya tidak bisa mencium wangi-wangi bunga atau bau tubuh sendiri. Bahkan, bau sesuatu yang menyengat seperti asap kebakaran atau gas yang bocor juga tidak bisa tercium. Pada banyak kasus, anosmia hanya disebabkan oleh pilek atau alergi dan bersifat sementara. Meski demikian, ada juga anosmia yang terjadi dalam jangka panjang. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.